Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Yose di channel. Oke teman-teman, balik lagi sama aku kan. Nama aku Yose Farisko dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas dan dengan NIM 191071-2004 dari kelas Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Nah, kali ini kita bakal review buku lagi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum cek video aku 1, 2, dan 3, silahkan dicek dulu. Nanti aku juga bakal letakin link deskripsi di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Check it out. Oke teman-teman, buku yang kita bahas kali ini adalah buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai ke Proklamasi. Itu tuh dari tahun 1908 sampai ke tahun 1945. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Soehartono yang dicetak pertama kali itu pada 1 Agustus 1994 dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pelajar. Nah, buku ini tuh terdiri dari 182 halaman. Terdapat 4 bagian dan 13 bab. Pada bagian pertama itu membahas tentang politik kolonial Belanda yang terdapat bab 1. Pada bagian kedua itu membahas tentang masa kolonialisme Belanda pada tahun 1900 sampai 1942. Itu terdapat bab 2 sampai bab 10. Dan bagian ketiga itu tentang masa fasisme Jepang dari tahun 1942 sampai 45 yang terdapat bab 11 sama bab 12, dan yang terakhir itu tentang bab biografi yang memuat bab 13 tentang biografi proklamator kita. Nah, kita bakal bahas ulasan sedikit tentang buku ini. Yaitu menjelaskan abad 20 disebut juga dengan abad nasionalisme karena sejak awal sampai penutupan abad ini sejak itulah timbulnya kesadaran berbangsa di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia itu sudah diawali pada abad ini. Dan bahkan kesadaran ini masih diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang juga menginginkan kemerdekaan. Dan yang terakhir juga pada penutupan abad 20 ini yang kita tahu banyak terjadi kemerdekaan di Asia Tenggara. Nah, nasionalisme Indonesia itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, yaitu berbeda dengan nasionalisme yang ada di seluruh penjuru dunia manapun. Nasionalisme Indonesia itu merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sudah selayaknya, kalau dominasi sosial politik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan yang melalui berbagai macam cara terhadap mereka gitu. Mereka ini adalah para penjajah atau disebut juga Belanda atau Hindia Belanda begitu. Akibat perlawanan yang dilakukan juga melalui organisasi modern pada awal pertemuannya pada abad 20 tersebut, kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah dari perlawanan tersebut. Nah, lahirnya Budi Utomo itu juga merupakan salah satu pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheranan pada saat tersebut. Padahal sebenarnya, kalau diakui kelahirannya, ini merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial pada saat itu. Gunanya itu memperkuat inovasi yang diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatan di segala bidang. Dengan demikian terbentuklah counterization dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi sebagai etnik itu karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati masyarakat Indonesia yang tidak kunjung usai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dengan yang dijajah, yang tidak mungkin terjembatani lagi. Perbedaan ini adalah menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan pergerakan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda tersebut. Namun perbedaan ini yang kemudian menimbulkan perasaan kuat untuk melakukan pergerakan dan perlawanan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Dari singgah cita-cita pembentukan nasional Indonesia yang direalisasikan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang dipakai sebagai tonggak integrasi pembentukan bangsa Indonesia pada saat itu. Jelas bahwa dari sumpah itu membangun aktivitas kolektif yang digunakan sebagai modal untuk melakukan integrasi yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, pembentukan atau proses pembentukan bangsa ini terjadi secara progresif dan integratif. Sudah barang tertentu, organisasi modern yang tumbuh saling bersatu sehingga keluar dari batas hubungan yang pernah terjadi secara tradisional. Karena sebelumnya pergerakan Indonesia itu berlaku atau pergerakan yang dilakukan itu secara kedaerah-daerahan. Mereka itu hanya melakukan perlawanan untuk daerah mereka saja. Nah, karena perlawanan yang dilakukan secara tradisional tersebut itu tuh kan nggak akan memperoleh kemenangan gitu kan, tapi setelah dilakukannya hubungan yang disatukan antar daerah sehingga perlawanan yang dilakukan sekarang adalah melalui pergerakan nasional. Nah, jaringan primordial yang semula mendominasi situasi digantikan oleh jaringan asosional yang lebih rasional dan kokoh serta tangguh dalam menghadapi institusi kolonial Hindia Belanda. Dan demikian pula, perluasan cakrawala sejarah bukan saja berlangsung secara diakronis, tapi meluas mengarah secara sinkronis. Dengan kata lain, rekonstruksi dan proses pembentukan nasional Indonesia itu nampak jelas dari perjalanan prosesual dan struktural yang terjadi selama itu. Cukup segitu dulu ya penjelasan kita tentang isi bukunya. Nah, terbitnya buku Sejarah Pergerakan Nasional ini atau buku SPN ini melalui proses panjang setelah penulis menjalani masa dinas yang cukup lama. Dari pengalaman mengajar itulah beliau atau Dr. Suartono akhirnya mengumpulkan bahan-bahan hingga menjadi buku yang dapat dipakai sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau siapa saja yang berniat mempelajari tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sebenarnya, secara ringkas, ide pokok buku Sejarah Pergerakan Nasional atau SPN ini telah diterbitkan berupa diktat oleh Fakultas Dispol pada waktu itu. Penulis memberikan kuliah pada suatu fakultas. Diktat itu dikeluarkan pertama kali pada tahun 1975 dan ternyata sampai dengan awal tahun 1900-an. Masih terus dikeluarkan sehingga inilah yang mendorong penulis untuk menyempurnakan dan baru pada tahun 1990 penulis membuat revisi dan menambah seperlunya dan dalam waktu yang relatif singkat dapat diwujudkan yang layak disebut sebagai buku. Nah, buku ini tuh sangat melalui proses panjang sehingga menjadi sebuah buku yang sangat bagus untuk dibaca. Sebenarnya buku ini itu dimaksudkan sebagai salah satu buku bacaan dan buku pegangan bagi mahasiswa dalam mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Penulis mengharapkan atau Dr. Suartono berharap agar mahasiswa dan para peminat memperluas bacaan seperti yang tercantum di dalam daftar pustaka yang telah dia berikan. Sekali lagi, buku ini itu bukan harga mati yang akan membentuk pola textbook thinking, akan tetapi buku ini merupakan guideline untuk memperluas cakrawala pandangan yang sekaligus untuk mengetahui pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat pakar-pakar asing, pakar-pakar lokal yang menaruh perhatian pada sejarah kita pada periode pergerakan nasional saat itu. Dengan kata lain, di dalamnya terdapat kombinasi dan persatuan dari pemikiran mereka dan bagaimana pula sudut pandang mereka yang timbul. Nah, gitu teman-teman. Menurut aku, buku ini tuh buku yang sangat bagus ya. Karena buku ini tuh menjelaskan tentang gimana sih pergerakan yang terjadi di awal abad 20 sampai akhir abad 20 gitu kan. Nah, dan dalam buku itu bukan saja pendapat dari penulis, tapi juga pendapat dari para peneliti atau sejarawan yang lain itu. Pak Dr. Suartono ini tidak hanya melihat dari sudut pandang dia, tapi juga dia mengumpulkan dari berbagai macam pakar, berbagai macam peneliti, gimana sih pendapat mereka tentang pergerakan yang terjadi gitu loh. Apa sih pengaruh Budi Utomo itu terhadap pergerakan di Indonesia. Nah, gitu teman-teman. Nah,
Sekian dulu review buku kita kali ini, buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai 1945. Sekian dulu. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada maksud yang tidak tersampai, saya mohon maaf dan terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian supaya wawasan kita lebih luas tentang sejarah masa lalu kita. Bukan hanya dari satu sudut, tapi juga dari sudut yang lain. Nah, teman-teman, jangan lupa stay safe, jaga kesehatan, apalagi khususnya yang dari Sumatera Barat, karena sekarang lagi meningkatnya COVID-19. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, pola hidup sehat, supaya imun kita kuat dan kesehatan kita tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.